Selamat sore, perkenalkan nama saya Elwadi Jack Markratu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Suerjono Soekanto, Suatu Pengantar. Yang pertama, sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban. Masyarakat manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya, orang-orang yang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik, seperti kejahatan, perang, kekuasaan, golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya. Dari pemikiran serta penilaian yang demikian itu, orang kemudian mengingat pada filsafat kemasyarakatan, di mana orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diingini atau yang ideal. Dengan demikian, timbullah perumusan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang seharusnya ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di benua Eropa, beberapa faktor yang menjadi pendorong utama adalah meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Berbeda dengan Eropa, sosiologi di Amerika Serikat dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan sosial manusia dan sebagai pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang timbul oleh kejahatan, pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik peperangan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Yang berikut ada ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur pengetahuan yang ciri-ciri utamanya itu ya sebagai berikut. Yang pertama ada sosiologi bersifat empiris, lalu ada sosiologi bersifat teoritis, dan juga ada sosiologi bersifat kumulatif dan sosiologi bersifat non-etis. Ada juga manfaat ilmu-ilmu sosial dan hubungan antara ilmu sosial dengan sosiologi, yaitu yang pertama ada suatu terminologi umum yang menyeragamkan sebagai disiplin perilaku, suatu teknik penelitian terhadap organisasi-organisasi yang besar dalam dan kompleks, suatu pendekatan sintesis yang menyediakan analisis fragmentaris dalam rangka hubungannya internal antara bagian-bagian yang tidak dapat teliti di luar konteks yang menyeluruh. Suatu sudut pandang yang memungkinkan analisis terhadap masalah-masalah sosiologi dasar. Penelitian yang lebih banyak tertuju pada hubungan dari bagian-bagian dengan tekanan pada proses dan kemungkinannya terjadi perubahan. Yang berikut ada definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. Definisi sosiologi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, ada Patrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari yang pertama tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Yang kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Yang berikut ada objek sosiologi. Objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia. Dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat mencakup beberapa unsur, yaitu yang pertama sebagai berikut, manusia yang hidup bersama, yang kedua bercampur untuk waktu yang cukup lama, yang ketiga mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan yang keempat mereka merupakan suatu sistem untuk hidup bersama. Yang berikut kita masuk dalam bagian kedua, yaitu proses sosial dan interaksi sosial. Secara terjadinya interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, syarat pertama itu adalah adanya kontak sosial, syarat yang kedua itu adanya komunikasi. Kontak sosial dan berlangsungnya dalam tiga bentuk, yaitu yang pertama antar orang perorangan, yang kedua antara orang-orang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, dan yang ketiga antar suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Yang berikut ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, persaingan atau competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian atau konflik. Menurut Gilin dan Gilich, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat interaksi sosial, yaitu yang pertama proses asosiatif atau process of association. Yang kedua ada proses diasosiatif atau process of deassociation. Yang berikut ada proses-proses asosiatif.
Yaitu cooperation merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan bersama. Yang kedua ada proses diasosiatif atau competition. Competition dapat diartikan sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada. Yang berikut kita masuk ke bagian 3, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan antar manusia yang hidup bersama. Oleh karena adanya hubungan antara mereka, hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga menjalin suatu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial untuk menjadi beberapa kelompok sosial itu ada 4 persyaratan. Yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Dan yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Dan yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok itu sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Dan yang keempat, yang terakhir, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Sesuatu kelompok sosial cenderung untuk menjadi kelompok yang statis, akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Yang ketiga, tipe-tipe yang berikut ada tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama itu ada klarifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, in group atau out group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Dan yang kelima, jigui paguyuban. Yang keenam, formal group dan informal group. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Yang kedelapan, yang terakhir, kelompok akup sosial dan volunteer. Yang berikut kebudayaan dan masyarakat. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dui tunggal yang tidak terpisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin colore yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Yang berikut ada unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama ada alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan lain-lain. Yang berikut ada sifat hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan mewujudkan dalam 3 tingkah lakunya. Yang berikut kita masuk dalam lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkaisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Yang kedua, sistem pengendalian sosial atau social control. Sistem pengendalian ini merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Yang berikut tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, dari sudut perkembangan ada 2 tipe, yaitu service institution merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, initiate institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Yang berikut kita masuk dalam lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Yang pertama, selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis. Mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification.
yang merupakan adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Yang berikut ada sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas-kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu kelapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Yang berikut ada dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang bisa dipakai untuk menggolongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan. Lapisan itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama ukuran kekayaan atau material, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Yang berikut kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau yang buruk. Sosiologi mengaku kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kekuasaan bersifat netral, maka menilai baik atau buruknya harus dilihat dari penggunaannya bagi keperluan masyarakat. Apabila kekuasaan dijelmakan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikutnya. Bedanya antara kekuasaan dan wewenang ialah bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang pada seseorang atau sekelompok orang yang dapat pengakuan masyarakat. Yang berikut perubahan sosial dan kebudayaan. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang menelahnya. Dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang mempengaruhi terbelas maupun luas. Serta ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas. Serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali. Akan tetapi ada juga berjalan dengan cepat. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan-susunan lembaga, masyarakat, lapisan-lapisan dan masyarakat, kekuasaan dan wewenang, serta interaksi sosial. Dan selanjutnya perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat. Yang berikut hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Teori-teori mengenai perubahan-perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Perbedaan demikian tergantung dari adanya perbedaan pengertian tentang masyarakat dan kebudayaan. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Ciri-ciri proses perubahan sosial antara lain: pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga sosial lainnya. Yang berikut ada masalah dan manfaat sosiologi. Tidak semua di dalam kehidupan masyarakat berlangsung secara normal. Artinya, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat yang bersangkutan, gejala-gejala tersebut merupakan gejala-gejala abnormal atau gejala-gejala patologis. Hal itu disebabkan karena unsur-unsur masyarakat tertentu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan kekecewaan dan bahkan penderitaan bagi para warga masyarakat. Gejala-gejala abnormal itu dinamakan masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial berbeda dengan problem yang ada di masyarakat, karena masalah sosial tersebut berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkut paut dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian masyarakat. Masalah-masalah sosial, batasan, dan pengertian. Acapkali dibedakan antara dua macam persoalan, yaitu antara masalah masyarakat dengan problema sosial. Yang pertama menyangkut analisis tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat, sedangkan yang kedua meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud memperbaiki atau bahkan untuk menghilangkannya. Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan yang ikatan sosial. Baik, sekian video saya kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengerjakan tugas-tugas sosiologi.
Tugas ini saya buat demi memenuhi tugas UAS Sosiologi. Terima kasih.